Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B yang akan merepresentasikan tentang hasil bedah karya kami, diantaranya yaitu Sekolah Bogor Raya Indonesia, kemudian Kindergarten in Kindergarten di Cina, dan The British School New Delhi di India. Dimana pada kesempatan ini kami akan membahas beberapa poin, diantaranya adalah tentang data project, kemudian block plan dan masa bangunan. Yang ketiga tentang akses dan sirkulasi. Yang keempat adalah tentang analisa ruang luar, kemudian yang kelima tentang organisasi ruang, dan selanjutnya tentang analisa ruang dalam. Yang pertama akan dibahas oleh saya, Munawaroh, yaitu tentang data project, di mana akan membahas tentang arsitek, luas bangunan dan luas lahannya, kemudian tahun dan lokasi proyeknya di mana. Nah, yang pertama adalah Sekolah Bogor Raya di Indonesia, yaitu arsiteknya adalah Indra Atata Adilaras dengan luas bangunan sekitar 3.500 meter persegi dan dibangun pada tahun 2012 dengan level pendidikannya adalah tingkatan taman kanak-kanak sampai dengan SMA dan beralamat pada Bogor di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Kindergarten in Kindergarten di Cina, kemudian dengan arsiteknya ada UDJ dan SEU dengan luas bangunan sekitar 7.800 meter persegi dengan luas lahan sekitar 11.000 meter persegi dan dibangun pada tahun 2014 dengan level pendidikannya adalah level tingkat taman kanak-kanak dan lokasinya berada pada kota Wuxi di Cina. Kemudian yang ketiga adalah The British School New Delhi, di mana arsiteknya adalah Morphogenesis dengan luas bangunan sekitar 27.500 meter persegi dan dibangun pada tahun 2016. Tingkatan pendidikannya adalah tingkat elementary and middle school dan beralamat pada kota New Delhi, India. Selanjutnya untuk analisa block plan, itu mencakup keadaan sekitar tapak, keadaan di dalam tapak atau site. Untuk Sekolah Bogor Raya, pada sisi timur, site berbatasan langsung dengan parkiran. Sedangkan untuk daerah selatan berbatasan langsung dengan rumah penduduk, dan sisi barat berbatasan langsung dengan area pemancingan dan lahan hijau. Sedangkan untuk sisi bagian utara berbatasan langsung dengan lahan kosong dan terdapat langsung akses tol. Untuk blok plan si Kindergarten, pada bagian sisi utara dan timur, sisi utara yang berada di sini dan juga timur di sini itu berbatasan langsung dengan jalan yang dikelilingi apartemen. Sedangkan di sisi bagian selatan pada bagian ini dan juga ini berbatasan langsung dengan jalan utama, yaitu di mana jalan utama ini menuju ke kawasan atau blok yang lain. Selanjutnya untuk British International School, di mana block plan ini atau set plan ini sekolahnya dikelilingi oleh jalan-jalan utama seperti pada sisi timur dengan berbatasan langsung dengan jalan Dr. Jos P. Rizal Mark, sedangkan pada sisi utara berbatasan langsung dengan General Jose Artigas Mark, dan pada sisi barat. Nah, sisi barat ini sendiri satu-satunya perbatasan langsung dengan gedung, yaitu Asian Development Bank. Sedangkan untuk sisi selatan berbatasan langsung dengan jalan utama San Martin Mark. Untuk blok plan British International School sendiri, di dalamnya itu terdapat taman, ada lapangan bola, lapangan tenis, terus lapangan voli, dan lapangan yang lain. Dan juga ada swimming pool, entrance, pizza garden, dan lain sebagainya. Demikian, silahkan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Jundi Faizi coba menjelaskan analisa akses dan sirkulasi dari beberapa sekolah yang akan kita bedah. Pertama adalah Sekolah Bogor Raya yang berada di Bogor, Jalan Danau Bogor Raya, Kemudian dari Jalan Danau Bogor Raya yang antara lain jalan utama, lalu masuk langsung ke pos security, dari pos security langsung masuk ke lobby atau drop off. Di sini di dalam tapak ini menggunakan
pola sirkulasi untuk kendaraan yang satu arah ya, jadi sekitar jalan menuju jalan masuk dan keluar untuk kendaraan pada bangunan ini ada parkir, jadi parkirnya di pinggir jalan. Selanjutnya di sini dibagi pola sirkulasinya antara lain untuk anak, untuk servis, dan untuk guru atau kantor. Pola sirkulasi yang digunakan pada bangunan ini adalah pola sirkulasi linear dengan single loaded corridor. Kemudian di sini siswa bisa masuk langsung ke akses ke sekolah, ke kelasnya masing-masing setelah turun. Kemudian di lantai 2 di sini masih sama pola sirkulasinya linear, tapi terdapat double loaded corridor. Di sini ada ruang kelas anak, primary, terus ruang lab, perpustakaan, toilet, ruang hall, dan taman terbuka. Kemudian di lantai 3 di sini sudah rata-rata mayoritas terbuka karena ini rooftop. Di sini hanya untuk servis. Kemudian selanjutnya analisa akses dan sirkulasi dari sekolah The British School yang berada di New Delhi, India. Akses pencapaian pada ke bangunan ini melalui jalan utama, lalu bisa di drop off juga di pinggir jalan utama tersebut, terdapat jalan drop off. Lalu setelah masuk terdapat jalan yang mengitari atau akses yang untuk kendaraan yang mengitari sekeliling bangunan. Lalu parkir yang ada di sekolah ini adalah di sekitar bangunan tersebut, yaitu jalan tersebut. Kemudian pola sirkulasi yang digunakan pada bangunan ini adalah pola sirkulasi network ya, dengan single loaded corridor. Di lantai 2 juga masih sama. Di sini dibagi aksesnya antara lain untuk anak-anak, servis, dan office. Kemudian di lantai 2 masih sama pola yang digunakan, network dengan single loaded corridor. Kemudian lantai 3 masih sama. Lantai 4 juga masih sama. Di sini terdapat art studio, meeting room, juga ada auditorium. Kemudian analisa dan akses dan sirkulasi dari kindergarten atau TK di Shelley Garden di Wuxi, Cina. Terdapat jalan utama di sisi barat dari bangunan tersebut, langsung masuk ke main entrance, dan terdapat jalan yang mengitari sebenarnya, tapi harus melewati basement dulu ke bawah, lalu langsung menuju ke drop off. Jadi setelah melalui drop off bisa langsung turun ke basement dengan mengitari bangunan tersebut. Lalu terdapat koridor juga ya, banyak bukaan ke dalam area dalam gedung yang tengah ini. Jadi banyak jendela yang menyajikan view ke luar. Kemudian pola sirkulasi yang digunakan pada bangunan ini atau kindergarten ini adalah pola sirkulasi spiral dengan single loaded corridor.
yang melingkar. Kemudian di sini terbagi menjadi 3 akses di sini untuk servis, untuk siswa atau anak-anak, atau untuk office. Setelah masuk di bagian sini bisa langsung masuk ke ada lobby, lalu di sini ada resepsionis, juga bisa langsung masuk ke kelas-kelas masing-masing. Kemudian naik ke lantai 2 juga masih sama, pola yang digunakan adalah spiral. Di sini terdapat pantry, conference room, juga ada playroomnya juga. Kemudian ke lantai 3 juga masih sama, pola sirkulasi yang digunakan adalah spiral, tapi ini linear ya, lebih ke linear dengan ini di lantai 3, dan aksesnya ada akses tangga di bagian kanan dan kirinya. Jadi ada 2 akses tangga, ada juga tangga darurat. Cukup itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Mestiawan dengan nomor induk mahasiswa 412191200021 akan mempresentasikan tentang analisa ruang luar dari 3 sekolah yang sudah dipilih dari kelompok kami. Pertama, Sekolah Bogor Raya, yang tepatnya ada di Bogor, Indonesia. Area sekitar gedung baru terdiri dari area umum, area hijau, area lahan parkir, dan area drop-off kendaraan pribadi. Selain itu, area fasilitas outdoor taman bermain untuk para murid. Pada bagian sisi utara set berbatasan langsung dengan perumahan dan jalan raya. Sedangkan pada bagian sisi barat set berbatasan langsung dengan lahan hijau dan perumahan dan jalan. Pada bagian sisi timur set berbatasan langsung dengan rumah warga. Lalu pada bagian sisi selatan set berbatasan langsung dengan rumah warga. 2. Sili Kindergarten, yang tepatnya ada di Huishan Distrik, Cina. Pada bagian area void dalam terdapat lapangan outdoor bermain dengan finishing warna-warna cerah. Pada bagian area void dalam terdapat lapangan outdoor bermain dengan finishing warna-warna cerah juga. Sedangkan pada bagian area luar gedung terdapat pula area hijau yang ditumbuhi pohon-pohon besar dan tempat bermain mototrik anak-anak. Pada bagian sisi utara set berbatasan langsung dengan jalan dan office. Sedangkan pada bagian sisi barat set berbatasan langsung dengan office. Kemudian pada bagian sisi timur set berbatasan langsung dengan apartemen. Dan kemudian pada bagian sisi selatan set berbatasan langsung dengan perumahan dan jalan raya. Yang ketiga, British International School, yang tepatnya ada di New Delhi, India. Pada area timur ada fasilitas kolam renang yang dapat digunakan oleh siswa sebagai ekstrakurikuler. Dan pada bagian utara juga ada taman bermain anak-anak yang dapat digunakan saat istirahat.
Kemudian pada bagian selatan atau arah masuk set terdapat area hijau yang indah dan didesain seperti area masuk pada bangunan. Terus pada bagian sisi utara set, saya akan menjelaskan tentang organisasi ruang dengan pembahasan tipe pola ruang, hubungan ruang, dan zoning. Yang pertama, kindergarten, Shelley Garden. Ini menggunakan tipe organisasi ruang yang terpusat atau sentral. Ruang termasuk terpusat pada umumnya terbentuk teratur dan ukurannya cukup besar untuk menggabungkan sejumlah ruang sekunder di sekelilingnya. Bisa dilihat ini terpusat melingkari. Oke, dan zoningnya yang biru publik, hijau semi publik, dan merah privat. Bisa dilihat. Untuk lebih jelasnya bisa di pause. Oke, ini lantai 2, lantai 3. Oke, selanjutnya The British School. The British School ini menggunakan tipe pola organisasi ruang aksial. Pola aksial ini bisa juga merupakan pengembangan dari linear. Aksial berasal dari garis aksis atau sumbu tertentu membentuk pola ruang. Oke, bisa dilihat bentuknya memang mirip dengan aksial. Oke, dan zoningnya bisa di pause saja untuk melihatnya lebih rinci. Ini lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6 atau atap. Oke, selanjutnya Sekolah Raya Bogor. Sekolah Raya Bogor ini menggunakan tipe organisasi ruang linear. Organisasi ruang linear biasanya menjadi patokan adalah garis lurus, jalan lurus membagi dan menata ruang suatu urutan dalam satu garis dan ruang-ruang yang berulang. Linear artinya garis lurus yang menata ruang tersebut berjejer mengikuti arah garis tersebut. Bisa dilihat ruang-ruang dan diisi oleh garis linear sejajar. Untuk zoningnya bisa di pause saja. Lantai 2-nya, dan ini lantai 3-nya. Terus selanjutnya akan diteruskan oleh selanjutnya. Halo, salam jumpa kembali dengan saya Herman Sebastian. Pada kesempatan bedah karya kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisa ruang dalam yang kami jumpai dari ketiga bangunan tipe pendidikan ini. Yang pertama adalah Sekolah Bogoraya. Sekolah Bogoraya ini kami jumpai beberapa ruangan yang dan sudah kami kelompokkan, yaitu diantaranya adalah ruangan administrasi, ruangan belajar, ruangan olahraga, dan ruangan teknik atau ruangan pendukung bangunan. Ruangan administrasi terdiri dari ruang kepala sekolah, ruangan wakil kepala sekolah, koordinator guru, guru loker, ruang makan guru, dan pantry guru. Kemudian yang kedua adalah ruang belajar yang terdiri dari area elementary dan area primary, yaitu area elementary terdiri dari ruang tunggu, ruang kelas anak pre-TK, ruang kelas, toilet, dan ruang breakout. Pada Sekolah Bogoraya ini tiap ruangan elementary terdapat toilet. Kemudian area primary, yaitu ruang kelas anak primary, ruang kelas yang terdiri dari 30 siswa, ruang lab, komputer, bahasa, perpustakaan, toilet. Kemudian ruangan olahraga yang terdiri daripada lapangan rumput, roof garden, dan juga ruang multifunction. Kemudian yang terakhir adalah ruangan servis yang terdiri dari ruangan teknik seperti ruang satpam, gudang, ruang pompa-pompa, panel, server, teknisi, dan ruang kerja staff gitu ya. Dan juga toilet publik serta area taman. Kemudian pada British International School dijumpai lebih kompleks. Kami dapat membaginya menjadi beberapa, yaitu ruangan administrasi yang kami bagi menjadi administrasi gedung dan juga administrasi sekolah. Administrasi gedung terdiri dari ruang media center, merchandise, ruangan untuk staf gedung, dan ruangan keuangan. Sementara ruangan manajemen sekolah seperti pada umumnya. Ruangan belajar terdiri dari ruangan elementary, terdapatnya klinik gitu ya. Ada klinik umum dan klinik gigi. Untuk area primary dan high school, ruang kelas anak terdiri dari 32 siswa,
Juga terdapat ada ruang-ruang pendukung. Ruangan olahraga dibagi dua juga, untuk elementary terpisah. Ruangan olahraga juga terdapat untuk primary dan high school. Dan ruangan teknik, kemudian ruangan servis. Untuk bangunan yang ketiga, Shieley Kindergarten, ini berkapasitas 300 orang. Pengelompokan ruangannya masih sama seperti pada umumnya. Kami menjumpai adanya kesamaan. Yang pertama, interior warna pada ruangan adalah dominasi putih gitu ya. Menggunakan dinding solid, plafon flat berupa gypsum atau akustik ceiling. Pencahayaan kombinasi antara lampu LED dengan matahari. Penghawaan untuk yang sekolah Bogoraya dan Shieley Kindergarten adalah kombinasi antara alami dengan mekanis, sementara untuk British School full dengan mekanis. Dijumpai juga dengan pola ruang yang untuk sekolah secara horizontal atau secara mendatar, kita jumpai sekolah Bogoraya menggunakan pola ruangan linear atau segaris, di mana ruang-ruang mengikuti jalur sirkulasi yang memanjang. Kemudian arus sirkulasi dimulai dari main entrance bertemu dengan resepsionis dan ruang satpam hingga menuju ke ruangan yang lebih private. Untuk British School, pola ruangan menggunakan grid selasar sebagai sirkulasi. Kemudian pada Shieley Kindergarten, ruang dalam pola ruangannya berbentuk sentral atau memusat, di mana pusatnya adalah lapangan atau playground. Untuk pola ruang analisa berdasarkan secara vertikal, maka dapat dijumpai baik sekolah Bogoraya, British School, dan Shieley Kindergarten, yaitu pola klasifikasi ruang misalnya berdasarkan sisi usia gitu. Atau anak-anak preschool, toddler itu menempati area lantai dasar atau lantai ground level. Kemudian anak-anak makin dewasa di lantai atasnya, dan di lantai paling atas kami jumpai semua bangunan ini digunakan untuk roof garden atau untuk menempatkan ruangan utilitas gedung. Kemudian yang kedua, pada sisi zona ruang, posisi bawah dimulai dengan area publik. Area bawah itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang high load gitu ya, dengan kapasitas banyak, dan makin ke atas dijumpai bahwa ruang-ruang multifunction yang terlihat jarang digunakan. Demikian penjelasan saya mengenai ruang dalam dari bangunan sekolah yang kita lakukan bedah karya. Terima kasih. Baik, setelah mempelajari bedah karya ini, kita di kelompok B, ciri khas atau tipologi dari bangunan pendidikan khususnya usia elementary dan primary. Yang pertama dari segi program ruang. Secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok kegiatan administrasi atau pengelola gedung, seperti tadi ruangan manajer gedung, direktur gedung, staf, pengadaan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kelompok kegiatan pedagogi atau kegiatan belajar, di mana ada ruangan kelas, ruangan guru, ruangan laboratorium, hall besar atau area untuk pertunjukan, kelas musik, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah kelompok kegiatan servis, yaitu yang berisi dengan teknisi atau berbagai kebutuhan ruang untuk utilitas gedung. Kemudian yang kedua, adanya ruangan untuk kegiatan pendidikan yang menjadi ciri khas dari bangunan pendidikan ini. Ruangan-ruangan seperti ruangan kelas, laboratorium, playground, serta klinik dan perpustakaan adalah merupakan ciri khas. Yang ketiga adalah spesifikasi ruangan kelas berbeda atau memiliki spesifikasi atau standar khusus sesuai dengan usia atau aktivitas belajar atau kurikulum yang dimiliki. Baik anak toddler, preschool yang pasti akan berbeda dengan anak-anak primary. Kemudian yang keempat, adanya pembagian zoning kegiatan baik secara vertikal atau mendatar maupun secara horizontal dari bangunan ini. Kami melihat ada pertimbangan faktor usia, kapasitas kegiatan, universalitas desain, sirkulasi, dan tipe pola ruangan. Kemudian yang kelima dari segi tapak, sama adanya area buffer yang mengelilingi area sekolah. Kami menjumpai itu digunakan untuk pengendalian keamanan, kebisingan, serta utilitas jaringan. Kemudian yang kedua adalah peletakan massa bangunan dan pengaturannya. Area terbuka seperti lapangan, playground itu selalu didekatkan dengan massa bangunan untuk kegiatan pendidikan.
Yang ketiga, adanya lapangan olahraga, baik indoor maupun outdoor, baik kolam renang, lapangan basket, dan lapangan tenis. Yang keempat, adanya penggunaan unsur-unsur tanaman, pagar, atau jalur pedestrian sebagai pengendali atau pembatas aksesibilitas dari masing-masing zoning. Dan yang keenam, yang menjadi ciri khas adalah isu hemat energi dalam bangunan. Demikian kesimpulan yang kami boleh sampaikan, kiranya dapat menjadi informasi bagi kita semua. Terima kasih.